طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastalla bi sunnatihi illa yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sukri Marfaul SPDI yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah beliau akan mengisi ceramah pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid An-Nas Bapak Rahmat Sobari STI MTI beserta jajarannya. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para guru-guru, juga cerdik pandai, hadirin wal hadirat yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama patutlah kiranya kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah malam hari ini 22 Oktober 2022 yang bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat melangkahkan kaki, menghayunkan tangan ke masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati lahirnya pemimpin besar umat Islam yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat kelak, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin
wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembawa acara peringatan Maulid pada malam hari ini, perlu kiranya saya beritahukan susunan acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah dengan qori Ustadz Abdul Rahman dan sari tilawah Saudari Anissa Sapanah Rahmah. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat pembacaan Maulid Berjanji yang insya Allah akan dipimpin oleh Ahinal Kiram Saudara Ripaldi Akbar. Dan kelima acara inti kita yaitu tausiah ataupun ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sukri Marfaung SPDI. Dan yang keenam penutup ataupun doa. Itulah kiranya beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan untuk lebih sempurnanya, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa illa hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan Ummul Quran Suratul Fatihah acara dapat berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Rahman dan Saudari Anissa Sapanah Rahmah. Kepada Abdul Rahman, saya silakan. Ustadz lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Ustaz Abdul Rahman, saudari Anissa Rahmah yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala khususnya buat yang membacanya dan umumnya buat kita semua yang mendengarkannya pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua DKM Masjid Anas yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz
Rahmat Saudari SPI FPI. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Syukri Mataung SPDI. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran beliau di sini memberikan pengetahuan dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada yang terhormat pada pembina Masjid Anas dan juga para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang bisa kami persembahkan malam ini, kami mohon maaf jika memang masih terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan di acara-acara berikutnya kita bisa melaksanakan lebih semarak lagi. Selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur khususnya yang telah memberikan sumbangsihnya, baik berupa jamuan ataupun berupa dukungan dan doa dari jamaah juga semuanya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf jika kami mempunyai banyak kekurangan dalam pelaksanaan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua DKM sekaligus Ketua Pelaksana. Mudah-mudahan apa yang baru saja beliau sampaikan kita bersama-sama dapat memakluminya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembacaan maulid yang akan dipimpin oleh saudari Rifati Akbar kepada saudara Rifati Akbar. Iya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa sallam. Bi anna Allah yad'u fil jannati wa fa'ala bi rasulillah wa rahmatun wa dam wa ikrah. Bismil Fatihah. بركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف البدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك إلى صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الواحد الرحمن المذكور في وجود كرم وإحسان أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله
Allah Bismillah Wabbil hadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil bad Ya Allah Bi ahlil bad Ya Allah wa barik alaihi
مشاركتها في هذا الاجتماع الممنون فترى بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من أمور الأنعام عيني ووصف الله له بالشرف بالقسمة والعافية فأتاه الذي رتب الله على وضوءه وجود هذا موجود خلقته الكمال من النور والنور وترك الآخر المعبود مدعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله اللهم صلى الله على محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير وسرور قد تجادى
الوصل تفرد ويا حيث أوتينا طاعة جمع الفخر المؤبد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إذنا بك نسعد مرحبا مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبذل كل ما قصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواري غير مقعد مرحبا 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 مرحبا
صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستميل كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, bersama-sama kita membaca sholawat. Mudah-mudahan kita masuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya, dan mudah-mudahan harapan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada acara inti kita, yaitu tausiah ataupun pelajaran-pelajaran ilmu agama yang insya Allah langsung akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Supri Marfau. Kepada Al-Ustaz saya persilakan. Cek, halo. Cek, satu, sama aja. Ustaz, izin ya. Ada. Bismillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon izin duduk di atas. Nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah
La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempatnya dan dari manapun dengan niat dan tujuan untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan ceramah, untuk mengaji, fahuwa fi sabilillah, maka selama dia di luar rumah itu dia akan mendapatkan pahala fi sabilillah hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan duduknya kita, silanya kita mendengarkan ceramah, bersilaturahmi di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan diberikan Allah pahala fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid An-Nas. Kenapa ini dikatakan An-Nas? Ketua DKM mana kabur? Kenapa dikatakan An-Nas? An-Nas tahu nggak artinya apa? Manusia. Jadi masjid manusia, jin nggak boleh sholat di sini. Iya. Ada yang tahu sejarah masjid ini? Oh, yang membangun Pak Ashari Nasution. Jadi Ashari Nasution dipanjangin jadi An-Nas. Oh, gitu. Terlepas dari itu semua, kita berdoa kepada Allah, semoga yang membangun masjid ini, baik pendananya, baik yang berpikirnya, baik yang apapun yang dikeluarkan demi berdirinya masjid ini, mudah-mudahan menjadi amal jariyah, sedekah jariyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terhormat, saya tidak tahu nama bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Para ustaz, para asatiz, alim ulama, orang-orang tua kami, semua yang hadir, anak-anak, para remaja yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah kasih kita nikmat yang banyak. Saking banyaknya nikmat itu, Allah tidak suruh kita hitung. Karena Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallah la tukhshuha. Kalau kamu berniat untuk menghitung-hitung nikmat, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Tapi Allah menyuruh kita mensyukurinya, bukan menghitung, mensyukurinya.
Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur atas nikmat Allah? Bu, udah bersyukur? Gimana cara bersyukur? Hah? Ngantuk gimana sih? Baru tengah 9, cepet amat. Bersyukur itu pertama menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kompor gas walaupun harganya mahal, merek apa tuh paling mahal? Rinnai. Merek apa tuh? Mahal tuh kan? Kalau ditempatkan di ruang tamu kan nggak pantas. Meskipun mahal. Ibu baru beli Magicom. Harga Magicom termahal, katakan 30 juta. Ada Magicom 30 juta. Andai. Tapi jika ditaruh di ruang tamu, tidak pada tempatnya. Maka, ini contoh nih. Saya ingin menghormati tamu datang. Katakan yang datang ketua DPR. Dihormati, dijamu makan ke rumah. Terus ketua DPR yang saya hormati ini, karena menghormatinya, saya ingin tempat nasinya itu yang mahal. Mahal saya beli, jutaan. Tapi bentuknya bentuk pispot. Tahu pispot? Kayak kloset gitu ya. Tempat kencing orang-orang di rumah sakit. Mahal itu dibeli, jutaan. Pantaskah itu? Tidak, karena tidak pada tempatnya. Meskipun bakul terbuat dari anyaman bambu, harganya 15.000, kalau pada tempatnya itulah yang lebih berharga. Maka bersyukur itu salah satunya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu. Ibu dikasih suami sama Allah. Jangan kata nyari dewek, itu dikasih sama Allah. Meskipun suami jelek, pendek, belek, pesek, mungkin penampilannya brengsek, andai syukuri. Bersyukur nggak, Bu? Bukan syukuri, syukurin. Syukuri. Masih banyak orang-orang yang cakep, cantik, saking cantiknya cuantik, bukan lagi cantik tapi cuantik, nggak ada jodoh. Kita ya modal pas-pasan, hidung mancung ke dalam, umpama, tapi dikasih Allah jodoh, bersyukur. Ya ada tuh artis-artis, cakep-cakep tuh artis. Kalau sama kita mungkin jauh lah, tapi nggak ada jodohnya. Kita bersyukur dikasih Allah jodoh. Itulah namanya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Nanti kita jelaskan. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid ini ngapain sih? Tahu kita ngapain memperingati Maulid? Jangan setiap peringatan Maulid tiap tahun diadakan, ada sampai mengeluarkan biaya yang besar. Semua instansi, rumah sakit, sekolah, instansi pemerintahan, masjid-masjid, musola, majelis-majelis ta'lim, setiap tahun mengadakan Maulid. Ngapain itu? Tujuannya? Ngapain kita ngadain Maulid, Pak? Kok diam sih? Apa saya terlalu kaku kali? Hah? Kita mengadakan Maulid itu pertama untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, itu satu. Yang kedua, untuk mengikuti akhlak
Rasulullah dari apa-apa yang disampaikan para guru dan ustadz. Nah, pada hari ini kita ngadain maulid bukan sekedar seremonial belaka, bukan hanya sekedar hura-hura saja, bukan sekedar melepaskan apa yang dituntut orang, tapi tujuan maulid ini adalah untuk menumbuhkan kecintaan itu. Nah, pada hari ini saya duduk di sini untuk menyampaikan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya seperti yang saya sampaikan bahwa maulid ini untuk menumbuhkan rasa kecintaan. Saya ingin tanya lagi, Bu, Ibu cinta sama Rasulullah? Benar? Serius? Benar? Mana ibu lebih cinta Rasulullah sama suami? Hah? Lo nggak bisa begitu. Ini kata lebih. Mana ibu lebih cinta Rasulullah daripada suami ibu? Ibu di sana bingung. Dikata Rasulullah, ntar pulang laki gua di sono. Dengerin gitu ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman, sompel iman kamu, kata Rasulullah, jika kamu lebih mencintai segala sesuatu daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ayo, saya tanya lagi, ibu lebih cinta suami sama Rasul? Jujur, memang omongan yang jujur. Sekarang bapak saya tanya, Pak, ada istrinya di sini? Hah? Ada istrinya? Mana bapak lebih cinta Rasul daripada istri? Saya yakin Rasul kalau bapak. Yakin saya itu. Kalau istri memang orangnya begitulah. Polos. Nah begini Bu, bolehkah kita mencintai suami? Harus. Haruskah kita mencintai orang tua? Wajib. Bolehkah kita mencintai harta benda? Boleh. Tapi semua itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasul. Nah pertanyaannya, kita kepengen cinta sama Rasul, tapi gimana caranya? Kan ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau ibu bapak mengatakan kenal cinta sama Rasul, udah kenal belum sama Rasul? Lah bagaimana cinta itu? Ya kan? Bagaimana mungkin timbul rasa cinta itu kalau kita tidak kenal? Mustahil itu. Kita mengatakan cinta kita tidak kenal. Orang yang jatuh cinta zaman-zaman dulu ini, waktu kita lagi ya senang-senangnya sama wadon, Pak, ya kan? Pasti cinta itu ada kerinduan. Dulu waktu masih muda saya, sekarang pun masih muda sih sebenarnya, baru 17 tahun. Jadi waktu dulu kita lagi senang sama perempuan, ada rindu, makan tak kenyang, tidur tak lena. Masya Allah, teringat wajah si dia. Ibu dulu begitu? Pastinya semua kita pernah jatuh cinta. Miring ke kanan salah, miring ke kiri salah, masih kebayang tuh wajahnya. Dulu waktu jatuh cinta. Begitu juga kepada Rasulullah. Adakah kerinduan itu di dalam dada kita untuk ingin bertemu Rasulullah? Jika kita mengatakan cinta sama Rasulullah, jika tidak ada kerinduan itu, maka cinta kita cinta yang semu. Berarti rindu. Yang kedua,
Seperti yang saya katakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana caranya? Pelajari sejarah Rasulullah. Rasulullah itu tampan bu Rasulullah. Jika ibu-ibu sekarang melihat Rasulullah pingsan kali. Kata Rasulullah, manusia tertampan di dunia itu Nabi Adam. Manusia paling tampan itu Nabi Adam. Nabi Adam itu nggak punya puser bu, nggak ada pusernya, karena dia bukan dilahirkan, diciptakan langsung. Besar badan Nabi Adam, lebar badannya kata Rasulullah, lebar badan Nabi Adam itu 40 hasta. Jika hastanya orang Arab zaman dahulu setengah meter, berarti 20 meter lebar Nabi Adam. Ini masjid ini berapa meter nih? Sampai tempat wudhu ada 20. Nah, masjid ini dari pagar sono ke tempat wudhu sono, itu lebar badannya Nabi Adam. Bagaimana tingginya? Lebarnya aja segitu. Makanya waktu Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, gede, besar, sampai sebuah hikayat mengatakan Nabi Adam mengambil ikan di laut, memasaknya ke matahari. Besarnya Nabi Adam itu. Umpama ini bumi nih, Nabi Adam diturunkan di sini, Siti Hawa di sini, besar. Panggil Adam, dam, kata Siti Hawa. Orang tinggal berdua doang di sono, di bumi, belum ada orang lain. Kata Nabi Adam, Hawa. Melangkah Nabi Adam andai diturunkan di Pamulang Estate, sekali melangkah jebret Ciputat, panjang banget. Melangkah lagi jebret Bambu Apus. Melangkah lagi jebret apa tuh, Pinang kali ya. Besar Nabi Adam. Wajarlah dia berjalan kaki menaiki bumi ini. Andai sebesar saya Nabi Adam, cuk, jatuh ke bumi, kucuk. Belum sampai Pamulang udah capek. Belum sampai. Nabi Adam besar. Dan gantengnya Nabi Adam itu kata Rasulullah, andai dikumpulkan semua laki-laki dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, gantengnya Nabi Adam itu separohnya laki-laki di dunia ini ada sama Nabi Adam. Separuh. Kemudian orang ganteng nomor 2 Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata Rasulullah, sepertiga manusia di bumi ini gantengnya sama Nabi Yusuf. Separohnya Nabi Adam, gantengnya sama Nabi Yusuf. Tinggal berapa lagi? Sepertiga lagi. Kata Rasulullah, sepertiganya aku dan Nabi Adam itu, aku dan Yusuf itu bagaikan rembulan dan matahari. Habis sepertiga ada sama Rasulullah. Makanya laki-laki di sini nggak ada yang ganteng. Habis diambil sama Nabi Adam, Nabi Yusuf sama Rasulullah. Makanya kita hancur-hancur semua ini. Habis gantengnya. Kalau wanita tercantik kata Rasulullah Siti Hawa. Siti Hawa itu separuh kecantikan wanita-wanita yang ada di bumi ini. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, separuhnya itu ada sama Siti Hawa, nenek moyang kita. Jadi jangan kata kita dari monyet. Nabi Adam ganteng pak. Kemudian sepertiganya ada sama Siti Syarah, istri Nabi. Siapa Siti Syarah? Istri Nabi Ibrahim. Cantik Siti Syarah itu. Tinggal sepertiga lagi, itulah bagi-bagi ibu-ibu. Makanya ibu-ibu ini ada yang begini, ada yang begitu, dan seterusnya. Nabi Adam itu besar. Maka Rasulullah mengatakan, hikayat mengatakan Nabi Ibrahim punya anak dari Siti Syarah, namanya siapa? Ishak. Kalau Ismail dari Siti Hajar. Ishak ganteng karena ibunya cantik. Punya anak namanya Yakub.
Yakub itu digelar Israel karena waktu itu Yakub itu bersiteru dengan abangnya sehingga mau dibunuh nih Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub kabur, malam dia jalan, siang dia ngumpet, maka digelarlah Yakub ini Israel, berjalan malam. Jadi keturunan Nabi Yakub yang 12 itu, itulah namanya Bani Israel. Jadi orang-orang Israel sana yang di Palestina, di Israel itu keturunan Yakub, keturunan Nabi Yusuf dan seterusnya. Nah, kalau kita ini keturunan mana? Kita keturunan mana, Pak? Nabi Adam, benar. Nanti kita cerita sejarah. Baik, Bapak Ibu sekalian, bicara cinta, pertama tadi harus kenal, yang kedua ada kerinduan. Sudahkah ada kerinduan dalam diri kita? Yang ketiga, mengidolakan. Tentu kita harus mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik di sana jangan mengidolakan selain Rasulullah. Zaman sekarang orang mengidolakan artis-artis Korea. Masya Allah. Ada ponakan saya sampai hafal dia nama-nama artis Korea. Siapa itu apaannya? Nama dek artis Korea siapa namanya tuh? Pura-pura loh. Nggak tahu beneran. Orang bapak mau aja hafal. Nah, mengidolakan Rasulullah karena Rasulullah itu memang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sempurna Rasulullah itu. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan hasanah. Kalau para ulama, sebagian ulama mengatakan suri tauladan yang baik. Kalau sebagian ulama mengatakan bukan baik. Kalau baik bahasa Arabnya khair. Tapi hasanah artinya adalah perbuatan yang apabila kita tiru Rasulullah mendatangkan pahala. Karena belum tentu semua yang baik mendatangkan pahala, tapi hasanah pasti mendatangkan pahala. Maka contohlah Rasulullah, kamu akan dapat pahala. Kira-kira begitu artinya. Nggak usah jauh-jauh, kita contoh Rasulullah, nggak usah yang lain-lain. Masuk kamar mandi saja, kalau ngikut Rasulullah kita bisa dapat 70 pahala, Bu. Kalau ngikut Rasulullah. Kita hitung ya. Masuk kamar mandi baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dapat satu hasanah diganjari Allah 10 pahala. Tuh. Melangkahkan kaki kiri masuk kamar mandi dapat lagi satu hasanah, 10 pahala. Udah berapa? 20. Kemudian jongkok. Kalau ibu-ibu pasti jongkok. Kalau nggak jongkok ya aur-auran kemana-mana. Bapak-bapak jangan suka berdiri. Walau berdiri itu nggak dosa. Nggak dosa berdiri. Cuman mau dapat pahala jongkok. Kalau mau dapat pahala. Dapat lagi satu hasanah 30. Kemudian istinja, meskipun istinja itu hukumnya wajib, kita dapat lagi satu hasanah 40 pahala. Kemudian istibra, berdehem sunnah supaya tuntas, maka dapat lagi satu hasanah. Udah berapa? 50 pahala. Kemudian menutup aurat, jadi masuk kamar mandi kudu nutup aurat seminimal-minimalnya. Jangan bugil di kamar mandi, karena apabila kita bugil di kamar mandi kita dilihat jin yang namanya khubsi wal khaba'is. Kan kita udah doa sama Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang namanya si khubsi dan si khaba'is. Jika kita bugil, si khubsi dan si khaba'is ngelihat
Seminimal-minimalnya ibu-ibu, minimal-minimalnya kalau mandi pakai kacamata sama layangan udah cukup. Tahu kacamata? Layangan tahu? Udah cukup lah itu. Nggak usah pakai baju lah. Sudah cukup, tapi jangan bugil. Minimal sudah dapat lagi hasanah. Berapa tuh? 60 pahala. Masuk kamar mandi doang. Keluar tak kaki kanan, dapat lagi 10 pahala, 70 pahala. Membaca doa 80 pahala. Masuk kamar mandi saja. Kalau hari itu kita mencret, bayangkan tuh berapa pahala kita dapat. Mencret 10 kali masuk kamar mandi. Tapi saya yakin kalau mencret gak sempat baca doa kayaknya. Udah buru-buru aja. Kubrak selesai. Kalau masuk kamar mandi, itu masuk kamar mandi. Jangan-jangan besok di akhirat kita masuk surga gara-gara masuk kamar mandi. Kata malaikat, tuh baca kitabmu. Kita baca kitab kita. Masuk kamar mandi 80, masuk kamar mandi 80, masuk kamar mandi 80. Tanggal 22 mencret kali 10 800 pahala. Mau kamar mandi semua. Kenapa? Cuman masuk kamar mandi yang kita ikhlas. Sholat kadang khusyuk kadang tidak. Sedekah belum tentu ikhlas. Amal-amal yang lain belum tentu, tapi pasti masuk kamar mandi kita ikhlas. Apa ada orang masuk kamar mandi nggak ikhlas? Besok pagi ibu, jangan-jangan kue maulid semalam kagak ada. Ikhlas kita membuangnya. Bahkan jika tidak dibuang pun jadi penyakit. Ya kan? Arti ikhlas dan itu mendatangkan pahala. Maknanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ini, kalau kita ikut Rasulullah, semua tingkah laku Rasulullah, tidurnya Rasulullah, makannya Rasulullah, berkeluarganya Rasulullah, dan semuanya kita ikut, maka hasanah, 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 pahala-pahala demi pahala kita dapatkan. Maka wajarlah Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Bukan hanya sholat ibadah, bukan hanya puasa ibadah, tapi semua unsur kehidupan kita ini, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika kita tahu dapat hasanah, hasanah dan hasanah tadi. Bapak Ibu sekalian, ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustadz, untuk apa sih kita baca sholawat? Bukankah sholawat yang kita baca itu artinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya. Untuk apa lagi? Kira-kira begitu. Untuk apa lagi kita doakan Rasulullah? Bagus kita doain diri sendiri. Rasulullah kan udah dijamin oleh Allah, dosanya diampunkan Allah dari dulu, sekarang, dan akan datang. Rasulullah udah dijamin sama Allah surganya. Kira-kira ngapain kita lagi doakan Rasulullah? Ada orang nanya begitu. Perlu kita ketahui, sholawat yang kita baca pada hari ini tujuannya adalah untuk diri kita sendiri, meskipun secara baku artinya mendoakan Rasulullah. Banyak sekali fadilah-fadilah sholawat, dan yang paling utama adalah sholawat itu untuk mendapatkan syafaat. Saya sering katakan, sholawat yang kita baca pada hari ini itu menjadi KTA kita besok di akhirat. Jadi apa? Jadi apa sholawatnya di akhirat? KTA. Apa itu KTA? Saya ingin cerita tentang akhirat. Mau? Jadi begini, begitu Allah kiamatkan, ditiup sangkakala, juam, hancur kiamat bumi, kiamat semua. Setelah itu tiup sangkakala yang kedua, kayak kapal mau berangkat itu ya.
Bangkitlah semua manusia di muka yang sudah mati, dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, bangkit semua. Kata Rasulullah, kita dibangkitkan, postur tubuh kita semua sama seperti nenek moyang kita Adam alaihissalam. Ibu-ibu sama seperti Siti Hawa besarnya, kita besarnya sama kayak Nabi Adam yang 20 meter tadi, gede. Tapi kita dibangkitkan posisi tidak memakai baju, tidak memakai pakaian, tidak memakai sendal. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika begitu keadaan kita, malu dong kita dilihat-lihatin." Apa kata Rasulullah? Masa itu nanti pikiran manusia semua kalut dan panik. Tidak ada lagi yang terpikir dengan hal-hal seperti itu. Pada baris semua ada, tapi wajahnya berbeda-beda. Tidak wajah kita sekarang ini, Pak Bu. Wajah kita berdasarkan amal kita selama di dunia. Ada orang badannya badan manusia, wajahnya wajah nyemot. Wajah apa? Wajah apa? Tahu monyet? Monyet itu kalau kita dulu ke Ragunan, kita bawa pisang atau kacang, kasih tuh monyet, kasih pisang, diambilnya monyet tuh, kasih lagi pisang lagi, diambilnya, dimakan, dikupas sama dia, penuh, mulutnya penuh, tangannya berisi sebelah kanan, kasih lagi pisang, diambil tangan kiri, mulut berisi, tangan kiri berisi, tangan kanan berisi, kasih lagi pisang, ambil sama kakinya, kasih lagi pisang, ambil sama kaki kirinya, tangan penuh, mulut penuh, kaki penuh, kasih lagi pisang, dicampakkannya di tangannya, diambilnya lagi. Monyet itu lambang keserakahan. Jadi kalau kita hidup di muka bumi ini serakah, tidak mau berbagi, gara-gara tanah sejengkal kita permasalahkan, ribut sampai ke MK umpamanya, keserakahan itu ada dalam diri kita, maka nanti di akhirat kita akan dibangkitkan oleh Allah dengan wajah seperti monyet, badan-badan manusia. Ada lagi manusia yang bangkit dari kuburnya, wajahnya seperti ular. Tahu ular? Kan ular itu lambang, banyak lambangnya. Ular kepala dua, lambang ghibah, lambang fitnah ada sama ular. Orang kepalanya ular, badannya badan manusia. Kenapa? Karena selama di dunia dia suka mengadu domba, ngomong sana ngomong sini, membuat orang jadi berantem. Itu suka mendengarkan gosip. Ibu-ibu senang dengar gosip, iya Bu ya? Kan ada TV, ada siaran TV khusus namanya siaran gosip. Itu jangan ditonton, udah pasti itu ribah, jangan ditonton. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya tentang KDRT. Wah, ibu-ibu nggak ketinggalan tuh TV. Kalau anak-anak mau nonton film kartun, jangan diganti, ini bagus nih kata emak ya. Lagi janganlah diurusin rumah tangga orang, rumah tangga diri sendiri aja perbaiki. Apalagi memfitnah, menggosip. Karena memang perempuan ini, Masya Allah, ditanya satu jawabnya 10. Kalau bapak-bapak ditanya, Pak apa kabar? Sehat Alhamdulillah kata bapak. Tapi kalau ibu pulang dari pasar, Ibu dari mana? Harusnya jawabnya apa? Dari pasar, kelar. Tapi enggak, dari pasar, cabai mahal, telur naik, beras naik, minyak, waduh, semua diceritain. Padahal ditanya cuma satu, dari mana doang. Itulah ibu-ibu. Udah begitu memang sudah lumrah dan kodratnya, tapi direm-rem lah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Bu, mau masuk surga? Tunjuk tangan yang mau masuk surga. Bu, berarti nggak ada yang mau masuk surga hari ini.
Mau masuk surga? Caranya udah tahu, saya kasih tahu lagi. Tapi siapa yang mau masuk surga hari ini? Ada yang tunjuk tangan? Mau masuk surga hari ini? Berarti mati dong sekarang. Kata Rasulullah, perempuan itu kalau mau masuk surga mudah sekali. Pertama taat pertama sholat 5 waktu. Bisa? Sholat 5 waktu sanggup? Alhamdulillah. Dikit lagi ibu masuk surga nih. Yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan. Sanggup? Lulus. 2 langkah lagi masuk surga. Enak banget perempuan. Yang ketiga, taat sama suami. Bisa? Serius? Taat sama suami bisa? Paling kata ibu, lihat lakinya dulu pak. Hah? Udah saya tembak itu bahasa. Kalau begitu, lihat suaminya dulu. Nah gini bu, kalau ibu mau masuk surga jangan perhatikan suaminya. Kalau suaminya mengatakan, bu sholat, bapak aja nggak sholat, betul? Padahal kewajiban suami menyuruh istrinya sholat, kewajiban istri mentaati suaminya selama suami itu memerintah atau menyuruh sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Masalah suami sholat sama enggak bukan urusan ibu. Tapi kalau ibu enggak sholat jadi urusan suami. Itu maksudnya. Besok di akhirat suami ibu udah bener soleh, rajin sholat, puasa pada bulan Ramadan, semua dia kerjakan, tapi istrinya terbuka aurat, dia terhalang masuk surga. Istrinya tidak sholat, itu jadi pertanyaan buat dia. Sebaliknya ibu udah bener, puasanya bagus, sholatnya bener, taat sama suami, menjaga rumah tangga. Masa bodoh suami mau sholat atau enggak, bajingan sekalipun nggak ada urusan sama ibu. Enaknya perempuan tuh begitu. Udah berapa tadi taat sama suami? Bisa taat? Contohnya gini, mau contoh taat sama suami. Suami pulang kerja, bu, dengerin ini supaya ibu masuk surga. Suami pulang kerja, umpama nama istrinya siapa? Minah deh, Minah. Ada Minah di sini? Kalau ada kita ganti. Lesti. Minah. Kata suaminya, "Dek." Oh, dia manggil mamah deh. "Ma, ayah baru pulang kerja, bikinin teh manis dong." Bikin teh manis. Kucering sama istri. Ini taat. Disuguhin, apalagi bang? Apalagi ya? Karena ayah tadi di kantor pusing, sekarang ayah mau kamu muter-muter, joget-joget depan ayah. Ayah ini gila kali, nggak apa-apa, bikin aja, menghilangin pusing ayah. Ibu kudu dan harus joget-joget. Mau? Yang tidak boleh itu dia melihat perempuan lain joget-joget. Tapi kalau menyuruh ibu joget di depannya, harus ibu taat. Kenapa demikian? Karena berjoget-joget depan suami tidak dilarang agama. Maksudnya begitu, yang dinamakan taat. Walaupun nggak masuk akal. Kecuali ibu disuruh, kita makan apa hari ini, Minah? Nggak ada makanan bang. Tuh telur tetangga ambil tuh, telur ayam. Itu baru nggak boleh. Tapi kalau disuruhnya sesuatu yang halal, boleh ibu lakukan. Tugas istri apa sih? Tugas istri melayani suami, dan melayani suami itu tidak bisa dilakukan orang lain selain istri. Nyuci bukan tugas istri, masih bisa ke laundry, ya kan? Masak bukan tugas istri, masih bisa ada pembantu kalau kita punya uang. Tapi melayani suami, pembantu kita bisa melayani suami, ya kan kita.
Maka tugas istri melayani suami. Meskipun ibu lagi masak, ikan belum mateng, sekalipun suami pulang kerja cepat layani. Kali aja di rumah, di kantor sana, dia masuk kantor ngelihat sekretarisnya, wah, kemudian masuk lagi resepsionis, kemudian pulang lagi dari kantor, belum pulang ada lagi sales, pakaiannya, wah, sehingga dia tidak tahan, dia pulang ke rumah. Maka tugas ibu lah melayaninya. Walaupun ikan belum matang, udah tinggalin dah ikan. Walaupun nyuci belum kelar, tinggalin cucian. Daripada apa? Laki-laki itu kalau sudah selesai terlampiaskan, maaf ya, dia plong. Tapi kalau tidak dilayani, dia marah-marah mulu. Hati-hati. Melayani suami itu kewajiban ibu. Tapi suami, istrinya tidak pakai jilbab, anaknya udah bener istri, bener anak, tapi tetangganya tidak pernah dia ajak sholat, masih kena tuh laki-laki. Karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak orang berbuat ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran, tugas laki-laki. Perempuan cuma 4. Tapi anehnya sewaktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, yang banyak di neraka itu perempuan. Kok bisa ya? Padahal cuma 4 syaratnya. Kok banyak perempuan? Kok bisa, Bu? Bu, pertama, dia jarang taat sama suami. Yang kedua, tidak bisa menjaga mulutnya. Ada sebuah pepatah mengatakan, rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Itu kebanyakan perempuan. Ini saya bukan mentang-mentang laki-laki bela bapak-bapak, saya menasehati, mohon maaf. Suami udah ngasih duit tiap bulan, gajinya semua dikasihkan sama istrinya, sama keluarganya, karena tanggung jawab dia, karena dia sayang sama keluarganya. Paling diambil buat rokoknya doang, pun kalau ada. Paling yang diselip-selipkan uang masuk paling, ya kan? Semua apa yang dipinta istri kalau mampu dia kasihkan. Apa yang untuk kebaikan rumah dia upayakan. Sampai-sampai kalau lebaran sekalipun, suami itu, ini kebanyakan suami ya, yang didahulukannya apa? Pakaian anak. Kalau masih uangnya sisa, paling apa? Kue lebaran. Masih ada sisa lagi, pakaian istri. Dia mah belakangan tuh laki. Nanti kalau masih ada sisa, baru beli sarung atuh sama baju koko atuh. Itu kebanyakan bapak-bapak begitu. Enggak tahu saya bapak-bapak di sini bagaimana. Begitu kali ya. Sama ya. Insya Allah. Sebegitulah dia tanggung jawab. Kalau perempuan udah sebaik itu pun suami, satu kesalahan suami, terlupakan semua kebaikan itu. Itulah kesalahan kita, sehingga itu menyebabkan perempuan masuk neraka. Hati-hati. Saya bukan mendoakan ibu, tapi mengingatkan, tidak bisa menjaga mulut, jagalah mulut. Kalau ibu-ibu kan gitu ngomelin anak, pagi-pagi begitu bangun tidur rame rumah, bapak-bapak kan diam aja. Paling kalau dia kesel tangannya main, wah, selesai, diam. Kalau ibu-ibu kan nggak, makanya anak nggak takut sama ibu. Kenapa bisa anak nggak takut? Gara-gara udah sering. Kata anak, udah biasa. Pagi jam 7 radio, kan begitu. Nah, itulah akibatnya kenapa perempuan lebih banyak di neraka. Karena yang kedua juga perempuan lebih banyak diciptakan Allah. Sekarang laki-laki dan perempuan itu jumlahnya 1:6. 1 laki-laki, 6 perempuan. Banyak, Bu. Maka jaga suami masing-masing. Banyak di luar sana berkeliaran, dedemit gentayangan, siap menerkam suami-suami ibu. Mau?
jaga baik-baik suaminya. Baik Bapak Ibu sekalian, bicara kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak boleh namanya disebut tanpa gelarnya. Ada kadang Ustadz saya dengar, maka Muhammad pun dan Abu Bakar berjalan menjalani gurun pasir, dikejar-kejar sama Abu Jahal. Astagfirullah. Muhammad, Abu Bakar, Abu Jahal. Emang Muhammad itu temen lo? Nggak boleh. Rasulullah saja di dalam Al-Quran menyebut nama Rasulullah itu 4 kali, dan itu pun pakai gelar. Coba lihat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah tidak lain seorang rasul, pangkat rasulnya dibawa sama Allah, keempat-empatnya. Tapi yang lainnya Allah tidak menyebutkan nama Rasulullah, tapi langsung gelarnya. Contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah langsung. Tidak kata Allah, laqad kana lakum fi Muhammad uswatun hasanah. Tidak, tapi Rasulullah kata Allah. Apalagi banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Nabi Muhammad itu bukan namanya tapi gelarnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya itu? Rasulullah. Allah tidak katakan namanya, gelarnya adalah gelar tertinggi, Abdullah. Apalagi sering kita baca Yasin, itu nama Rasulullah. Jangan salah. Apa buktinya? Ayat ketiga. Ayat keduanya wal Qur'anil Hakim. Ayat ketiga innaka laminal mursalin. Kan itu, sesungguhnya engkau siapa? Si Yasin. Kira-kira begitu. Maka nama Rasulullah itu Yasin. Kan ada kita baca di dalam sholawat, ala Yasin Habibillah, kepada Rasulullah. Yasin. Toha, di dalam Quran ada surah Toha, nama Rasulullah. Allah tidak sebut namanya langsung, tapi nabi-nabi yang lain Allah sebut namanya langsung. Wa kana Musa wa Fir'aun, wa kana Musa wa Harun, namanya langsung. Tapi Rasulullah Allah tidak sebutkan namanya. Jika disebutkan pun namanya pasti dengan gelarnya. Nggak usah Rasulullah, kita aja kalau nyebut nama langsung itu nggak sopan, Pak, Bu. Saya jalan-jalan pagi, kemudian ketemu sama Pak Camat. Pak Camat tuh namanya Sarimin umpamanya. Jalan-jalan, oh Min, apa kabar Min? Sehat Min? Dari mana Min? Sopan nggak tuh? Tidak sopan. Pasti kita bilang, oh Pak Camat, apa kabar Pak Camat? Kan seperti itu. Begitu juga Rasulullah. Jangankan Rasulullah, mertua kita. Mertua kita, umpama nama mertua kita Sarijan. Datanglah mertua ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Jan. Apa kabar Jan? Gimana? Sama mertua. Kan songong itu. Sama mertua. Bisa-bisa digedik pala. Kan gitu. Ini sama Rasulullah. Itu mertua kita. Ada lagi seorang pembesar. Katakan camat, bupati dan seterusnya. Kita nggak berani nyebut nama mereka. Apalagi Rasulullah. Makanya ada sebagian pendapat saya lihat, saya dengar katanya bid'ah. Kata mau menyebutkan apa? Sayyidina Muhammad,
padahal itu memuliakan Rasulullah. Jangankan kita manusia biasa, Allah saja muliakan Rasulullah. Allah tidak pernah langsung Allah menyebut namanya, pasti pakai gelarnya. Bahkan beberapa ayat dan surah Allah tidak sebut nama Rasulullah, tapi langsung pangkat Rasulullah. Abdullah, Rasulullah, Yasin, Toha, dan banyak lagi pangkat Rasulullah itu. Kenapa demikian? Sebegitu tingginya Rasulullah itu karena Rasulullah mengatakan Rasulullah adalah penghulunya para nabi-nabi. Makhluk sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah adalah namanya manusia. Fi ahsani takwim, manusia itu sesempurna-sempurna makhluk yang diciptakan Allah adalah manusia, dan sesempurna-sempurna manusia adalah Rasulullah. Maka Rasulullah adalah makhluk yang sempurna, sesempurna-sempurna makhluk yang pernah diciptakan Allah di dunia ini. Ama malaikat aja kalah. Gini, pengen bukti. Malaikat yang paling tinggi di antara seluruh malaikat adalah namanya malaikat Jibril. Itu penghulunya malaikat. Sewaktu Rasulullah dengan malaikat Jibril itu naik ke langit, waktu Isra Mi'raj, kan sampai ke langit ke-7, begitu ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak sanggup, Rasulullah sendiri yang naik ke atas. Sebegitu mulianya lah Rasulullah. Maka pada hari ini Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita ingin memuliakan Rasulullah, bukan sekedar seremonial belaka, tapi untuk memuliakan Rasulullah. Terlepas itu kata orang bid'ah, terlepas itu kata orang haram, terlepas itu kata orang salah, tidak, kita pasang niat saja. Kita ingin memuliakan Rasulullah dan mengenal Rasulullah, dan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang kalam. Intinya adalah mari tiap-tiap momen maulid yang kita hadiri, ya, bukan hanya sekedar hadir belaka yang tidak ada makna yang kita dapatkan, tapi jadikan momen-momen maulid ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Satu. Yang kedua, bagaimana caranya untuk menambah kecintaan itu? Seperti yang saya katakan tadi, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka cintailah Rasulullah dengan cara mempelajari hikayatnya, mempelajari sejarah-sejarahnya. Dengan kita mempelajari maka kita akan lebih kenal kepada Rasulullah. Mustahil kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah tapi kita tidak kenal kepada Rasulullah. Pastilah orang yang kita cintai ingin kita kenal. Sebagaimana waktu saya katakan tadi, saya mencintai seorang wanita, saya ingin tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, di mana rumahnya, siapa keturunannya, apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka, saya ingin tahu. Begitu juga kita kepada Rasulullah, kita harus tahu siapa keturunannya, siapa orang tuanya, siapa anak-anaknya, berapa istrinya. Istri Rasulullah berapa? Bu, istri Rasulullah berapa? 9. Ingat siapa-siapa nama-namanya, anak Rasulullah nama-namanya, keturunannya. Kalau kita cinta, gak mungkinlah ibu jatuh cinta sama Rasulullah tapi ibu tidak kenal sama Rasulullah. Sebagaimana kita ibu mengenal suami, ibu sudah sangat kenal suami itu. Apalagi kita sudah berumah tangga puluhan tahun. Apa maunya suami, suami gak perlu ngomong. Kecuali zaman-zaman baru-baru nikah, pacaran, kita mencari tahu apa yang dia mau. Tapi begitu kita menikah, kita sudah tahu apa yang dia mau. Makanya dalam rumah tangga ada namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu masa-masa baru-baru nikah. Mawaddah itu adalah usia-usia kita nih Pak, mawaddah. Nggak ada dia, kita kesepian, mawaddah.
Tapi warahmah itu usia-usia 70 ke atas, 60 ke atas. Kakek kita nggak perlu ngomong, dia diam aja. Kata kakek kita, itu nenek udah ngerti apa mau kakek. Begitu juga sebaliknya, si nenek baru udah paham kakek apa maunya nenek. Itulah namanya warahmah. Nggak perlu ngomong, nggak perlu ngomong. Saya ingat dulu kakek saya itu ininya gatal. Saya ingat masih kecil saya, dia baru gini-gini doang dia. Datang nenek nyamperin. Nggak ada si kakek itu ngomong, "Nek, tolong pijitin nek." Enggak itu. Karena mereka sudah masuk ke tahap warahmah. Sudah saling mengerti. Tidak ada lagi cinta-cintaan, tapi saling membutuhkan, saling kasih sayang. Sudah di atas segala-galanya mereka. Itulah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kenal beliau, karena Rasulullah juga mencintai kita. Kata Rasulullah, aku rindu sama saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Kata sahabat, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Tidak, antum ashabi, kamu ini sahabat-sahabatku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu denganku, keturunanku juga bukan, tapi dia beriman kepadaku. Kita inilah adalah orang-orang yang dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah kita orang yang dicintai Rasulullah ini sudah merindukan beliau? Kita harus tumbuhkan rasa cinta itu. Sampai di akhir hayatnya pun Rasulullah tetap ingat kita. Kata Rasulullah sewaktu di akhir hayatnya, ummati, ummati, kata Rasulullah, umatku. Kita ini diingatkan Rasulullah. Rasulullah tidak katakan Fatimah, padahal Fatimah masa itu adalah putri kesayangannya. Aisyah, padahal Aisyah waktu itu ada di sampingnya. Tapi Rasulullah katakan ummati, ummati kita ini. Kita begitu dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun harus membalas cintanya dengan mempelajari cerita, mempelajari sejarahnya. Mudah-mudahan dengan diadakannya maulid ini, setiap tahun nanti ada Isra Mi'raj, setiap tahun menjadikan wasilah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah maulid ini selesai, pulangnya kita ke rumah, kita banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita baca setiap saat, minimal 9 kali sehari kita wajib membaca solawat. Wajib 9 kali sehari. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh sekali. 9 kali minimal wajib, dan ditambah solawat-solawat yang lain. Mudah-mudahan ini menjadikan kita menjadi wasilah umat yang diakui nanti Rasulullah di akhirat, dan dengan diakuinya mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumil hisab kala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Susri Masmaun yang telah memberikan tausiahnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang baru saja disampaikan menjadi tambahan ilmu buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, untuk lebih cinta kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum lanjut acara terakhir yaitu penutup ataupun doa, kami sedikit informasikan kepada jemaah yang hadir. Kalau mungkin lebih lengkap, mungkin tadi sedikit ngantuk-ngantuk dengan ceramah, di sini Masjid Anas telah menyiapkan link YouTube. Ketik saja di YouTube Masjid Anas, insya Allah nanti akan langsung keluar ceramah yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Dan jangan lupa subscribe,
like and share gitu Ustaz ya. Ya, itu saja sekedar informasi, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya pada malam hari ini. Dan insya Allah doa penutup akan dipimpin oleh Ustaz Abdurrahman. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita angkat oleh tangan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan sabihin, hamdan na'imin, hamdan ma'akin, hamdan masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan turjina biha min jamil hadi wal afat, wa ta'atina biha jamil hajat, wa tadakhirna biha min jamil sayyi'at, wa tarka'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara, wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qur'an wa tanfa'u bil qur'an wa taqtabil hawli wa tunal bil wa husnul khawatim wa yasqal mamu bihi karim wa ala wasati fi kulli mahadin wa nafasin ja'alan kulli ma'lubina. Allahumma rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil